Rosalia Survenge, penulis, Fabiola. Rosalia adalah seorang iblis wanita yang tidak memiliki sihir. Ia tidak memiliki mana di dalam tubuhnya. Mana sendiri adalah sebuah energi atau sumber sihir. Tanpa mana, maka penggunanya tidak akan bisa sihir. Begitupun yang terjadi pada Rosalia. Sejak lahir, ia tidak memiliki mana dalam tubuhnya. Rosalia sering dikucilkan oleh kaumnya sendiri. Saat ini usia Rosalia telah menginjak umur 16 tahun, waktu yang sudah sangat cukup bagi para iblis belajar sihir. Tapi ketika Rosalia belajar sihir, maka ia akan tak sadarkan diri. Rosalia, kau ini sudah besar. Iblis seusiamu harusnya sudah bisa menggunakan sihir. Sementara kau, apa? Ucap ayah Rosalia yang bernama Maren. Maafkan aku, ayah. Aku tak tahu mengapa aku tak bisa mengeluarkan sihirku. Jawab Rosalia ketakutan. Maaf, kau tahu, kita ini bangsawan. Apa kata iblis lain jika mereka tahu anak Duke Morden tidak bisa sihir? Tanya Duke Morden, tatapan matanya begitu tajam. Aku akan berusaha lagi, ayah, kata Rosalia. Kau selalu saja bilang begitu, Rosalia, tapi pada kenyataannya, kau itu tak bisa sihir, ucap Duke Morden. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Rosalia sendirian. Aku tak tahu mengapa aku tak bisa sihir. Andai saja, ada jiwa kuat yang menempati ragaku, gumam Rosalia. Brak. Saat sedang duduk termenung, tiba-tiba saja pintu kamar tempat ia berada dibuka dengan cukup keras. "Oi, nona muda Rosalia, cepatlah, Chuan Smith telah menunggu Anda untuk berlatih," ucap seorang pelayan. Namun, ia tidak sama sekali menghormati Rosalia. "Baiklah," jawab Rosalia takut. Akhirnya, Rosalia pun mengikuti pelayan itu ke lapangan tempat ia akan berlatih sihir. Ketika sampai, ternyata Chuan Smith telah menunggunya. "Halo, nona Rosalia," sapa Smith. "Ya, halo," balas Rosalia. "Apakah Anda sudah siap untuk latihan hari ini?" tanya Smith. "Ya, tentu saja aku siap, walaupun sebenarnya latihan ini tak ada gunanya bagiku," jawab Rosalia, tatapan matanya menyiratkan kesedihan yang begitu dalam. Smith tahu, Rosalia telah berusaha sekuat tenaga, namun ia sendiri tidak tahu mengapa Rosalia tidak bisa menggunakan sihirnya. "Baiklah, Nona, sekarang, coba keluarkan sihirmu," perintah Smith. Rosalia hanya mengangguk, lalu mencoba mengeluarkan sihirnya, walau gadis itu tahu, ia akan tak sadarkan diri. Bruk. Benar saja, tubuh Rosalia roboh ke tanah. Dia masih tidak bisa memakai sihirnya, gumam Smith. Lalu ia menyuruh pelayan yang ada di sana untuk mengangkatnya ke kamar. Sementara di tempat lain, yaitu di sebuah gua di hutan kematian, tampak seorang wanita yang terlihat sedang melakukan sebuah ritual. Dia adalah Bla Anastasia, seorang putri dari pemimpin penyihir kegelapan dari ras manusia. Namun, ia adalah keturunan terakhir penyihir kegelapan. Itu karena, para keturunan cahaya telah membantai seluruh penyihir kegelapan hingga hanya tersisa Bla Anastasia. Kini, ia telah bertekad untuk membalaskan dendamnya pada para keturunan cahaya. Bla berencana menempati raga lain atau memindahkan jiwanya ke tubuh lain. Bla mulai menciptakan pola sihir perpindahan jiwa dan merapalkan mantra. "Kepada para dewa-dewi yang agung dan kepada dewa kegelapan, izinkan saya Bla Anastasia untuk melakukan pemindahan jiwa," ucap Rosalia lantang. Cahaya kehitaman pun muncul menyelimuti tubuh Bla. Dan tubuh Bla pun terjatuh tak bernyawa. Kembali kepada Rosalia, kini gadis itu telah terbaring di dalam kamarnya. Saat itulah, perlahan jiwa Bla mulai memasuki tubuh Rosalia menggantikan jiwa aslinya. Lengu Bla yang kini sudah sepenuhnya berada di tubuh Rosalia. Iblis ya, walaupun cukup mengherankan mengapa manusia sepertiku bisa masuk ke dalam tubuh iblis, tapi tak apa, ucap Rosalia. Tak masuk akal memang, mana bisa jiwa manusia memasuki tubuh iblis dan tinggal di dunia abis. Tapi itulah kenyataannya. Lagi pula, di dunia ini apa saja bisa terjadi. Saat Rosalia masih terdiam, tiba-tiba saja ia merasakan sakit yang begitu hebat di kepalanya. Rosalia menahan sekuat tenaga agar ia tidak berteriak, karena kalau ia berteriak pastinya pelayan akan berdatangan. Setelah 5 menit, akhirnya rasa sakit yang mendera kepalanya pun menghilang. Dan, Rosalia mendapatkan ingatan dari pemilik tubuh yang ia tempati. Sebelumnya, Bla tahu kalau ia memasuki tubuh iblis dari 2 tanduk yang ada di kepalanya. Sayap Rosalia memang belum tumbuh sepenuhnya, tapi meskipun begitu, tetap mudah untuk mengenali bahwa dia memang seorang iblis. "Oh, nama iblis ini Rosalia, kehidupanmu sangat menyedihkan. Aku berjanji, aku akan menjadi dirimu sepenuhnya dan membalaskan dendam kamu," ucap Rosalia, lalu beranjak dari tempat tidur. Rosalia melihat ke arah sekeliling kamarnya, kamar yang sangat bagus, barang-barang tertata dengan rapi, tak ketinggalan juga kamar mandi ada di sana. Rosalia merasakan bahwa tubuhnya sudah sangat lengket, maka dari itulah Rosalia memilih untuk membersihkan diri. Tapi sebelum itu, gadis itu melihat pakaian yang ada di lemarinya. Kenapa tidak ada baju yang cantik di sini?" tanya Rosalia, karena memang baju yang ada di lemari ini sangat kurang layak. Rosalia memilih gaun yang sekiranya sedikit layak, lalu membawanya ke kamar mandi. 15 menit kemudian, Rosalia telah kembali dari kamar mandinya.
Karena telah selesai, Rosalia memilih untuk keluar kamar. Di luar, Rosalia bertemu dengan seorang pelayan. Hahaha, tumben kau keluar kamar, Rosalia, ucap pelayan itu. Itu terserahku, jawab Rosalia. Oh, rupanya kini nona muda Rosalia mulai berani melawannya. Baiklah, rasakan ini, ucap si pelayan sambil membuat bola api kecil, lalu diarahkan pada Rosalia. Rosalia mencentikan jarinya untuk membatalkan sihir itu. Bagaimana kau bisa membatalkan sihir itu? Bukannya kau tidak bisa sihir, ucap si pelayan, ia sangat terkejut. Itu dulu, tapi sekarang, aku telah bisa sihir, jawab Rosalia dengan seringai mengerikan. Rosalia meninggalkan pelayan itu seorang diri. Karena sudah waktunya makan siang, Rosalia memilih pergi ke ruang makan. Ketika sampai, ternyata keluarganya telah lebih dulu ada di sana. Para penjaga yang melihat kedatangan Rosalia segera membukakan pintu. Rosalia berjalan memasuki ruang makan, lalu memberikan hormat. Salam hormat kepada ayah dan ibu, dan salam hormat juga kepada adik Valerina, ucap Rosalia. Memang, Rosalia memiliki adik perempuan, dan hubungan Rosalia dan Valerina cukup baik. Rosalia, apa yang terjadi padamu? Aku merasakan auramu sedikit berbeda, tanya Nyonya Elisha, ibunya Rosalia. Tidak apa-apa ibu, aku hanya sedikit berbeda hari ini, jawab Rosalia. Sudah, cepat makan, perintah Tuan Duke Morden. Baik, jawab semuanya. Mereka pun memakan hidangan yang telah dihidangkan oleh para pelayan. Seusai makan, Rosalia hendak beranjak pergi. Namun, ayahnya memanggil gadis itu. Rosalia, panggil Duke Morden. Iya, ayah, tanya Rosalia sembari berbalik. Setelah ini, pergilah ke ruang kerja ayah, ucap Duke Morden. Baik, ayah, jawab Rosalia. Duke Morden pun pergi lebih dulu, kemudian disusul oleh Rosalia. Sesampainya di depan ruang kerja ayahnya, Rosalia segera mengetuk pintu. Tok, 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 suara pintu yang diketuk oleh Rosalia. Masuk, titah Duke Morden. Rosalia membuka pintu itu, ternyata tidak dikunci. Duduklah putriku, ucap Duke Morden. Rosalia hanya mengangguk, lalu duduk di sebuah kursi yang tak jauh dari sang ayah. Ada apa, ayah? Bukankah tadi pagi kau memarahiku? Tanya Rosalia dengan senyum miring. Bella telah mendapatkan seluruh ingatan asli pemilik tubuh yang ia tempati saat ini, makanya ia tahu tentang apa yang terjadi pagi tadi sebelum Rosalia latihan. Dengar, putriku, aku sebenarnya sangat menyayangimu. Aku memarahimu supaya kau bisa lebih giat latihan, ucap Duke Morden. Rosalia menatap mata ayahnya, di sana tidak tampak ada kebohongan. Baiklah, ayah, aku mengerti, jawab Rosalia. Jadi ayah, apalagi yang ingin kau bicarakan? Tanya Rosalia. Sepertinya ada yang berbeda denganmu hari ini, ucap Duke Morden. Setiap orang bisa berubah, ayah, begitupun aku, balas Rosalia. Ah ya, baiklah, jadi, apakah kau sudah bisa sihir? Tanya Duke Morden. Biar ku tunjukkan, ucap Rosalia. Ia kemudian menciptakan rantai kegelapan. Duke Morden yang melihat anaknya sudah bisa menggunakan sihir, ia bertepuk tangan. Prok, prok, prok. Bagus sekali, putriku, latihlah terus sihirmu itu, ucap Duke Morden. Tidak ada yang curiga kalau jiwa Rosalia bukan yang asli, karena sihirnya sama seperti para iblis. Maka dari itulah, para keturunan cahaya memburu para penyihir kegelapan, karena mereka menilai penyihir kegelapan telah bersekutu dengan iblis. Baik, ayah, kalau tidak ada lagi yang ingin kau bicarakan, aku pamit, ucap Rosalia. Ya, pergilah, jawab Sang Duke. Splash, Rosalia menghilang dari tempat itu. Duke Morden yang melihat Rosalia menghilang, ia sangat terkejut. Apa? Dia sudah bisa menggunakan sihir teleportasi. Dia bahkan baru bisa sihir, ucap Duke Morden. Tentu saja ia sangat terkejut, karena sihir teleportasi cukup sulit untuk dipelajari, karena jika salah sedikit bisa gawat. Bukannya sampai ke tempat tujuan, justru malah kesasar. Kembali kepada Rosalia, kini gadis itu sedang berada di dalam kamarnya. Lihat saja kalian para keturunan cahaya, aku akan membalaskan dendam para penyihir kegelapan, ucap Rosalia dengan tekad kuat. Matanya yang berwarna merah itu menyeratkan dendam membara. Rosalia beranjak dari kasurnya, kemudian ia duduk di sebuah kursi yang tersedia di kamar itu. Rosalia berniat untuk memanggil pelayan pribadinya, yaitu seekor naga yang sudah berevolusi menjadi manusia. Rosalia mulai menggambar pola sihir pemanggilan, lalu ia menggigit jari tangannya sampai mengeluarkan darah. Setelah itu, Rosalia meneteskan darahnya di tengah pola sihir itu. Dengan ini aku, Bella Anastasia berniat untuk memanggil kembali pelayan pribadiku yaitu Abel, ucap Rosalia. Perlahan, pola sihir itu mulai bercahaya, dan mulai membentuk sebuah tubuh. Seorang pria dengan mengenakan pakaian putih, rambut pria itu berwarna merah, dengan mata berwarna kemerahan juga. Ya, dia adalah pelayan pribadi Rosalia. Hormat saya, Nona, ucap Abel sambil bertekuk lutut di hadapan Rosalia. Mengapa Abel bisa langsung mengenali Rosalia? Itu karena sebelumnya, Rosalia telah mengatakan pada Abel bahwa ia akan memindahkan jiwanya ke tubuh baru. Ya, hormatmu aku terima. Sekarang, bangunlah, perintah Rosalia, karena Abel masih berlutut. Abel menurut, ia pun berdiri. Tak disangka, Nona,
kau memasuki tubuh iblis, kata Abel. Kini ia pun ikut duduk bersama Rosalia, karena kursi di kamar itu memang bisa muat untuk 2 orang. Ya, begitulah, jawab Rosalia. Jadi, Abel, tidak mungkin kan aku memperkenalkanmu secara tiba-tiba pada ayah dan ibuku? Tanya Rosalia. Ya, Nona, jadi bagaimana rencana Anda? Tanya Abel. Nanti kau berpura-puralah mendaftar sebagai prajurit, dengan begitu, aku bisa menyuruh ayah untuk mengangkatmu sebagai pelayan pribadiku, ucap Rosalia. Baiklah Nona, aku mengerti, jawab Abel. Bagus, jangan lupa, ayahku akan mengetes kekuatanmu, ucap Rosalia. Abel hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Rosalia mengambil sesuatu dari cincin dimensinya. Meskipun kini ia telah berpindah tubuh, namun kekuatan, ingatan, dan barangnya masih ada. Rosalia mengambil sebuah gelang dari cincin dimensinya, lalu memberikannya pada Abel. Apa ini, Nona? Tanya Abel. Itu gelang perubah penampilan, jika kau memakai gelang itu maka kau bisa merubah wujudmu jadi apapun. Cukup ucapkan kau mau menjadi apa ketika gelang itu telah kau pakai. Namun jika kau melepaskan kembali gelang itu, kau akan menjadi wujud aslimu, jelas Rosalia panjang lebar. Terima kasih Nona, saya mengerti. Ngomong-ngomong, sekarang namamu siapa? Tanya Abel. Namaku Rosalia, jawab Rosalia. Sekarang pergilah, jalankan rencana itu, ucap Rosalia. Baik, kalau begitu saya pamit dulu, ucap Abel lalu menghilang. Ia akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abel benar-benar datang ke kediaman Dukmaren. Dan seperti yang Rosalia duga, ayahnya tidak sembarangan menerima prajurit baru. Seluruh ras mengira bahwa iblis adalah makhluk yang barbar dan tidak bisa berpikir. Namun, Rosalia baru menyadari bahwa tidak semua iblis barbar dan tidak bisa berpikir. Abel diterima menjadi prajurit, dan kini giliran Rosalia yang menjalankan rencana selanjutnya. Tok tok tok, suara pintu ruang kerja Dukmaren yang diketuk oleh Rosalia. Masuk, ucap Sang Duk mempersilahkan. Rosalia membuka pintu tersebut. Dukmaren yang melihat kedatangan anaknya, ia segera menyimpan berkas-berkas yang sedang dipegangnya ke atas meja. Oh, ada apa putriku? Tanya Dukmaren. Ayah, bukankah aku tidak punya pelayan pribadi? Tanya Rosalia. Ah, ya kau benar putriku. Jadi, siapa prajurit ataupun pelayan yang ingin kau jadikan pelayan pribadimu? Tanya Dukmaren. Prajurit baru itu, ayah, aku sedikit tertarik padanya, jawab Rosalia. Kau serius? Dia bahkan baru 1 hari menjadi prajurit, ucap Dukmaren. Tentu saja aku serius, ayah, balas Rosalia. Baiklah putriku, aku akan mengurus semuanya, ucap Dukmaren akhirnya setuju. Terima kasih, ayah, ucap Rosalia. Sama-sama putriku, jawab Dukmaren. Karena urusannya sudah selesai, Rosalia pun izin undur diri. 1 bulan kemudian, pagi ini cuaca cerah, namun ada yang berbeda ketika Rosalia dan keluarganya sedang sarapan. Tiba-tiba saja seorang prajurit memasuki ruang makan. Beruat. Prajurit itu berlutut. Ada apa? Kau tidak sopan sekali, ucap Dukmaren. Maaf, Tuan, namun saat ini, para keturunan cahaya yang terdiri dari seluruh ras sedang menyerang dunia abis, ucap prajurit itu. Sial, mengapa secepat ini? Gumam Dukmaren. Begitu juga Rosalia, ia sangat terkejut mendengar kabar itu. Bagaimana bisa pihak keturunan cahaya menyerang bangsa iblis terlebih dahulu? Bagaimana kondisi saat ini? Tanya Dukmaren pada prajurit itu. Saat ini Raja Iblis telah mengirimkan pasukannya, Tuan, jawab prajurit itu lagi. Baiklah, aku akan segera ke sana, ucap Dukmaren. Aku ikut, ayah, ucap Rosalia. Tidak, putriku, perang itu sangat berbahaya, kata Dukmaren. Percaya padaku, ayah, aku berjanji tidak akan merepotkanmu, ucap Rosalia. Baiklah, kau boleh ikut, ucap Dukmaren. Mendengar hal itu, Rosalia tersenyum. Rosalia berganti pakaian, ia memakai gaun yang bisa membuatnya sedikit leluasa bergerak. 1 bulan ini, Rosalia tidak hanya bersantai, namun ia juga berlatih. Barisan pasukan Dukmaren tampak sudah berbaris menunggu perintah. Pasukan yang terdiri dari 15.000 pasukan elit itu dipimpin langsung oleh Sang Duk. Dengar, semuanya, kita akan berangkat sekarang. Persiapkan diri kalian, ini adalah perang seluruh ras, teriak Dukmaren lantang. Siap, jawab seluruh pasukan. Mereka pun menaiki kuda masing-masing, begitu pula Rosalia. Ketika sampai di medan perang, ternyata perang telah dimulai dengan pihak keturunan cahaya yang lebih unggul. Sriit. Rosalia mengambil sebilah pedang dari cincin dimensinya. Kemudian Rosalia bergerak, gadis iblis itu mengincar para satria suci yang telah membunuh penyihir kegelapan. Seraat, Rosalia menyerang salah satu satria suci yang ada di sana. Satria suci yang mendapatkan serangan tiba-tiba dari Rosalia, ia sedikit terhuyung ke belakang. Sialan kau, iblis, ucap satria suci itu. Seraat, satria suci itu mencoba menyerang Rosalia, namun gadis itu segera menghindar. Tak mempan dengan senjata, satria suci itu pun menciptakan bola api seukuran bola basket. Virbal, teriak satria suci sembari melemparkan bola api itu ke arah Rosalia. Bola api itu meledak. Debu menutupi pertarungan mereka.
Satria suci itu sangat yakin Rosalia tidak akan selamat. Sihirmu itu rendahan sekali, manusia, ucap Rosalia yang kini sudah berdiri di belakang Satria suci. Satria suci itu sedikit terkejut karena Rosalia sudah berada di belakangnya. Darkness Meteor, ucap Rosalia sembari mengarahkan tangannya ke arah Satria suci. 2 AR. Karena tidak cepat menghindar, puluhan meteor itu ada yang mengenai Seng Satria suci. Brak, Satria suci itu terpental hingga menabrak bangunan yang ada di sana. UGH, dia kuat sekali, kata Satria suci itu sembari mengusap darah di sudut bibirnya. Zirah yang Satria suci itu kenakan telah koyak setelah menerima serangan fatal dari Rosalia. Sering, seraat. Suara dentingan senjata terus bergema mengiringi pertarungan mereka. Kita akhiri saja pertarungan ini, ucap Rosalia lalu menciptakan pola sihir rumit. Soul Breaker, ucap Rosalia. Blar. Satria suci itu merasakan jiwanya sedang dicincang-cincang. Soul Breaker, sebuah sihir yang mampu menghancurkan jiwa dari dalam setelah ditembakkan ke arah target. Jika tak mampu bertahan dari sihir ini, maka jiwa orang yang terkena akan rusak dan tidak waras. Hahaha, ini sangat menyenangkan, ucap Satria suci itu mulai bertingkah aneh. Melihat hal itu, Rosalia segera menebas kepala Seng Satria suci. Seruak, kepala Satria suci itu jatuh menggelinding ke tanah. Karena Satria suci telah kalah, Rosalia pun membantu pertarungan yang lain. Kini sudah terlihat bahwa pihak musuh sudah sangat terdesak. Pihak iblis menjadi sangat unggul dengan korban di pihak musuh yang semakin banyak. Kaisar dari pihak manusia, Eren, yang melihat pasukannya berkurang segera mengambil keputusan. Cepat, bawa mundur pasukan kita, jika tidak, pasukan kita akan kalah telak, perintah Kaisar Eren. Baik, Yang Mulia, balas komandan pasukan. Pihak iblis yang melihat pasukan kekaisaran dan juga ras lain mundur, merasa heran. Rosalia yang masih bertarung juga dibuat heran dengan mundurnya pasukan itu. Tiba-tiba saja, Kaisar Eren menghampiri Raja Iblis Lucifer. Raja Iblis Lucifer, kita akhiri saja perang ini. Aku dari pihak seluruh ras keturunan cahaya menyatakan ingin berdamai dengan bangsa iblis. Ucap Kaisar Eren, tentu saja mereka semua dapat mendengar hal itu. Raja Iblis yang mendengar hal itu, ia juga sedikit terkejut. Hah, kau serius? Tanya Raja Iblis Lucifer untuk memastikan. Aku serius, aku telah mengakui kekuatan kalian. Aku hanya meminta supaya kita tak mengganggu satu sama lain, ucap Kaisar Eren. Baiklah, silakan kau menandatangani surat perjanjian damai kita, ucap Raja Iblis Lucifer, sembari terlihat mengambil kertas dari sihir ruangnya. Setelah sepakat dengan perjanjian itu, akhirnya perang pun berakhir membawa perdamaian. Rosalia yang melihat hal itu pun tersenyum. Setidaknya, ia telah berhasil membunuh salah seorang satria suci, walaupun hanya satu saja. Tamat.